Yeay, balik lagi di Basketin aja bersama gue, Tommy, dan partner gue. Gua Reza. Di bawah nih kita. Di bawah. Jangan lupa follow. Yeah. Follow. Ya. Gimana Tom? Hari ini kita kedatangan tamu lagi nih dari deket sih, nggak jauh. Gue denger dari jauh. Deket dari jauh nih. Masih dari dekat. Indonesia juga. Ternate. Ternate. Timur juga ya? Timur juga, Bung. Oke, seru nih. Kita bergeser Papua, bergeser dikit sekarang ke Ternate. Ternate itu berarti Indonesia Timur masuknya dia ya? Masuk Ambon Indonesia Timur. Iya, kayak nggak jauh-jauh tuh dari Ambon tuh. Nggak jauh-jauh dari situ lah ya. Jadi bergeser. Mantap. Wah, ini ada apa nih di Ternate nih? Iya, ada apa nih ya? Nanti kita coba tanya-tanya sama temen lu berarti kita. Ya? Temen gue, teman. Ternyata dulunya itu gue pernah lawan, dia dulu SMA di Jakarta taunya. SMA di Jakarta pernah lawan SMA gue kalau nggak salah. Seingat gue. Nanti coba kita kulik-kulik, kita tanya. Korek terus ya? Iya. Oh gitu. Tapi dia orang asli dari Ternate, SMA dia di Jakarta nih ceritanya nih. Nah, balik lagi ke kampung halaman buat ngebangun basket sana. Gitu. Salut. Gue seneng banget nih orang-orang yang seperti ini nih, yang pengen ngebangun kampung halamannya, basketnya khususnya gitu buat apa ya? Buat menciptakan pemain-pemain bagus. Gitu. Oh harus banget. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Iya. Apalagi putra-putra daerah tuh kan, mantep itu. Oke, penasaran banget gue Tom. Serius gue penasaran banget. Dan siapa sih guestnya hari ini gitu loh. Betul. Sampai lu bilang nih putra daerah lah, gue penasaran banget, Invite aja langsung lah Tom. Invite ya? Invite aja. Oke. Yoi lo ngapain lagi? Invite penasaran. Oke. Cek. Mantap. Inilah dia. Ciri khas Indonesia Timur. Suaranya langsung merdu Tom. Iya. Cek aja langsung merdu Tom. Iya, Indonesia Timur tuh ciri khasnya. Ngomong udah kayak nyanyi nih. Iya, udah tadi cuma cek. Waduh, udah berat tuh gue. Beda. Cek. 1, 2, 3, cek. Gimana, Sa? Apa kabar, Sa? Alhamdulillah baik, Tom. Anak sehat ya? LeBron sehat, LeBron? Ya. Oh, LeBron aman. Kita kan LeBron. Jadi, anaknya namanya LeBron, Jay. LeBron iya. Serius, anak saya namanya LeBron. Tuh, saking pakai James tapi enggak. Kagak, LeBron aja. Dikirain pakai James. Kalau pakai James dipecat sama mama gua langsung. Marganya siapa tuh ya? Langsung tanya marganya siapa tuh? Marganya siapa itu? Tiba-tiba udah ada James aja udah. Oh serius LeBron. Itu anak pertama ya? Anak pertama. Kayaknya anak kedua Kobe. Ya dong? Enggak. Anak kedua gua kayaknya cewek kayaknya anak kedua gua. Oh. Jangan lo kasih nama Helena. Jangan. Pemain-pemain basket putri kan dikumpulin. Iya. Gila.
Kalau ditanya, kenapa nama saya ini, Pak? Karena ada historinya. Ada historinya. Soalnya kan, iya pas anak gue lahir kan, pas lagi LeBron lagi bagus-bagusnya lah. Mantap. Boleh Tom. Wah, lo kayaknya harus ini Tom. Anak ketiga lo harus ganti nama pemain NBA nih Tom. Aduh, berat bener ya anak ketiga. Jadi, wah. Aduh, gimana? Seru nih hari ini. Kita kedatangan tamu. Seru. Nun jauh di sana dari Ternate, saya. Iya, Ternate, Maluku Utara. Utara. Tuh, kemarin kita udah satu daerah yang pengen banget kita ke situ deh. Betul. Wajib tuh. Tuh, langsung disambut sama Esa. Yoi. Iya. Kita sih tinggal tunggu approval undangan aja. Oh, siap. Kan udah ada tuh komunitas-komunitas dari Jakarta udah datang ke Ternate. Ternate, ya. Betul. Iya, tahu. Kita sih senang banget kalau bisa ketemu sama teman-teman ya di daerah-daerah. Senang banget gue. Iya. Apalagi kan basket kita baru berkembang kan di sini, jadi harus banyak yang datang supaya terbuka mata mereka tentang basket. Iya, mata hati sama mata batin semua kebuka ya. Iya. Soalnya di sini basketnya sering terkandas. Nah, itu dia yang gua mau sama si Reza mau mengangkat itu. Kenapa gua lebih memilih basket daerah ya karena kurang banyak fokus dari pemerintah gitu. Benar. Banyak airnya dikiranya pengurusnya yang kagak becus sama pelatihnya padahal ya memang pemerintahnya yang ribet sini. Pemdanya ya berarti ya. Iya sih Pemdanya kayak gitulah. Tapi lapangan basket banyak ya. Lapangan basket lumayan ada lapangan. Cuman nggak ada indoor, kita outdoor semuanya. Jadi kalau pemain sini kalau main di indoor tuh mereka kayak masuk surga gitu. Masa sih nggak ada indoor sama sekali? Nggak ada. Ini sementara sekarang lagi baru ada nih satu nih baru jadi. Cuman kan lagi COVID. Nah itu kebetulan di kantor gua yang bikin lapangannya. Nah itu nanti tinggal ringnya aja yang belum ada. Gitu. Iya, rencananya kan tahun ini sebetulnya tuan rumah Popwil di sini Maluku Utara. Nah, iya, cuman karena corona, jadi katanya ditunda katanya tahun depan. Oh 2021 ya berarti 2021. Ya? Iya, 2021. Nah, seru nih, kita ditunda. Bakal ngobrol-ngobrol nih sama warga Ternate. Iya. Jadi gua sama Reza penasaran nih dengan basket di sana daerah-daerah. Iya, daerah. Jadi mungkin temen gue si Reza ingin menanyakan sesuatu gak, Za? Aduh, sama ini berat nih gue sama. Jadi gini, Za ya, gue sih basically alhamdulillah puji Tuhan, gue udah ke banyak daerah ya, hanya dari basket. Cuman Indonesia Timur ini salah satu daerah yang banget pengen gue datengin karena gue belum bisa kesampaian. Indonesia Timur loh ya, gue bicara. Iya. Kalaupun gue waktu kayak gue ke Makassar, Manado itu tidak dalam hubungan basket, hubungannya waktu gue kerja, jadi nggak bisa lagi. Nah, dengan kayak gini, gue tuh penasaran, apalagi tadi lo bilang, GOR ini selama lo tinggal di Ternate ya, sampai saat ini, baru jadi ini satu GOR, yaitu di kantor lo dan ring belum ada. Pertanyaan gue, emang nggak ada yang aware gitu dengan basket di daerah sana? Jadi ceritanya tuh gue pindah ke Ternate tuh tahun 2003. Jadi habis gue lulus SMA, itu gue pindah. Jadi sebetulnya nggak pindah juga sih. Diajak bapak gue ke sini. Nah, bapak saya itu dia jadi pelatih bola di Ternate. Nah, jadi kan ada dulu tim Persiter tuh yang Persiter. Nah, saya pindah. Pas pindah itu ternyata teman bapak saya itu jadi kepala dispora provinsi. Provinsi ya. Iya, akhirnya doi karena lihat ada saya sama adik saya pindah ke sini, langsung bentuk tuh tim Kejurnas KU18. Waktu itu 2003 itu dia main di Jogja. Nah, itu lawan
satu pool sama DKI, main lawan rombongan Teki, Januar, Saperius. Nah, semenjak kita main itu selesai, akhirnya kayak di sporanya tuh kayak bilang, oh kayaknya cabur basket boleh di ini. Nah, setelah kita pulang dari kejurnas itu langsung dibikin pertandingan terus tuh, ada Piala Gubernur lah dan apa-apa semuanya. Nah, cuman masalahnya mereka itu nggak ngerti caranya gimana untuk ini biar basketnya berkembang terus. Nah, pas zaman itu kan gue masih fokus main kan, gue gak ada urusan itu kepengurusan ya, dan lain-lain tuh gue gak urusin. Bodo amat. Iya. Nah, mereka udah semangat. Nah, terus akhirnya pas itu langsung dapet tuh pas 2006 itu kan kita ke Prapon itu. Ke Prapon yang di Papua. Nah, itu baru mereka matanya kebuka bahwa oh, basket itu harus ada gornya. Basket itu harus iya. Mereka kagak ngerti yang orang-orangnya yang di sini. Nah, jadi ya mau nggak mau harus belajar lah. Akhirnya saya belajar juga kan. Oh, ternyata pengurusnya nggak ngerti tentang pertandingan, kejurnas dan lain-lain. Jadi yang kayak kemarin pas kita berangkat yang 2003 itu kejurnas, mereka mikirnya ya udah yang penting berangkat, nanti gimana di sananya nggak masalah gitu. Yang penting berangkat dulu kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya kan anak-anak sini banyak yang udah mulai suka-suka basket. Nah, terus mereka nggak ada pelatihnya. Dulu di sini pelatihnya cuma satu. Jadi ada Kak Iqbal, dia itu dulu Cakrawala atau apa gitu. Nah, dia yang latih kita ke Jurnas ke-18. Nah, dia ngajakin saya, dia bilang, mau nggak jadi asisten, nyobain buat nambah ini. Kan zaman itu pas udah pindah, lagi zamannya Tarkam kan, Tom. Lagi daripada di Ternate terus kan, lagi doyan Tarkam, ya akhirnya saya bilang, jadi cobain deh bantuin, biar anak-anak sini ini. Nah, akhirnya Popda saya bantuin Coach Iqbal. Nah, pas finalnya akhirnya yang putranya kalah. Nah, yang putrinya tuh yang megang istrinya Coach Iqbal. Nah, gara-gara Coach Iqbalnya istrinya pulang karena anaknya sakit, akhirnya gue yang disuruh megang tuh. Padahal sebetulnya terima jabatan ya. Sertijab. Iya. Nah, pas gue pegang itu langsung dari semifinal langsung main final, Tom. Jadi yang tim cowok yang tim cowoknya kalah, nggak juara, Kota Ternate nggak juara. Nah, yang tim ceweknya ini harus juara. Nah, ayo kita main di pulau seberang, ada namanya Halmahera Utara. Nah, itu gue Halmahera. Iya, di Halmahera tuh yang di peta tuh yang ada Morotai itu ya. Pantai. Nah, pas gue megang, alhamdulillah juara tuh tim. Nah, alhamdulillah juara langsung juara ya. Iya. Baru megang tim langsung juara. Nah, itu akhirnya sama orang disporanya dibilangin, mau nggak ngambil jadi pegawai honor di Dispora? Gue bilang, langsung gue bilang, boleh deh, saya nyobain deh. Maksudnya nyobain dulu. Nah, tapi dia ada kesan buruknya juga. Itu kan sebetulnya kalau misalnya kita menang di Popda, kita yang latih Popil ya, kalau cabornya, kalau di daerah-daerah biasa. Daerah, ya betul. Nah, itu karena gue nggak tahu tentang kepengurusan, gue disikat tuh, gue nggak megang tuh buat itunya, pas Popilnya. Oh gitu. Iya. Kursi basah. Kan seniornya masih ada kan. Yeah. Nggak ngerti. Nah, akhirnya timnya kalah, timnya nggak lolos Popnas. Nah, itu terus akhirnya dapat kesempatan lagi di 2007 itu. Nah, gue udah tahu tempatnya ini. Nah, terus sama kantor gue gue megang laki-laki perempuan, cewek cowok, pegang Popda. Nah, alhamdulillah menang. Nah, pas menang abis, Maluku Utara tuh jadi tuan rumah Popda. Popil di sini. Iya. Nah, karena dari provinsinya nggak ngerti, mereka kasih SK ke gue. Nah, karena gue saking gembiranya, gue nggak baca bener-bener. Padahal gue disuruh megang putra putri, cuy. Gue Popil. Itu PR besar banget.
Nah, pertanyaan gue, Popwil itu berarti karena di lu nggak ada gor, mainnya outdoor? Mainnya outdoor. Nah, zaman itu Popwil mainnya outdoor. Gokil. Oke. Gokil. Nah, jadi pas Popwil itu kita nggak ada gor, kita main, ada nama di Ternate namanya lapangan stadion. Nah, itu kan gara-gara gue megang putra-putri itu. Itu langsung kan yang lo udah tau lah, yang senior-seniornya udah mulai bicara lah, bilang, anak ini dari mana ke mana, tiba-tiba megang gitu. Nah, jadi kalau misalnya kan kalau kita main kandang kan pasti yang sporterin banyak kan ya, pasti kita udah pede ya. Nah, kalau gue main kandang tapi rasa tandang, bro. Dikancam, banyak ancaman. Di kandang rasa tandang, jadi nggak ada yang sporterin tim kita, nggak ada. Semuanya gitu. sporterin tim luar. Wah, itu gue langsung kayak, gila ya. Gue padahal ikut Maluku Utara dari 2003 sampai 2007, tapi mereka nggak ada yang mau sporterin tim kita. Jadi yang sporterin tim kita tuh orang tua pemain sama anak-anak basket yang gue latih doang. Yang lainnya tuh dukung tim lawan. Jadi iya. Nah, itu tuh sempat kejadian menarik juga kan, pas itu kan masih ada wasit-wasit senior kayak Mas Cahyo. Ya mereka langsung bilang, "Ses, kok biasanya kalau tuan rumah itu sporternya pada itin, kok pada nggak inin kamu?" Terus saya bilang, saya juga nggak ngerti nih Mas, ini gimana ceritanya ini. Nah, itu di situ gue langsung kayak ya pokoknya cuek aja lah, yang penting timnya jangan sampai kalah-kalah banget lah. Nah, pas itu gue targetnya minimal lolos Popnas. Nah, yang tim putra itu main dari mulai lawan Papua, terus lawan Ambon, Gorontalo, terus lawan Manado. Itu kita kalahnya setengah-setengah bola terus, Tom. Jadi setengah bola, 2 bola. Jadi pemain gue tuh kayak gimana gitu. Mereka udah latihan lama, terus pas hari H itu. Nah, sedangkan yang cewek nih ada ini yang kejadian yang selalu gue inget lah. Jadi kan itu masih ada rombongannya Ica tuh. Rombongannya Ica yang PON Papua yang di Kaltim yang mereka juara 2 tuh. Itu kan rombongannya dia tuh. Ica, Barbara, dan kawan-kawan. Lo tahu nggak gue dibantai berapa? 103 lawan 0. 103 lawan 0. Gue lawan 0. Tapi itu pertandingannya seru. Mungkin karena pemain gue nggak pernah kan pemain gue nggak pernah keluar tuh, nggak ada jam terbang. Jadi mereka ya mainnya cuma gitu-gitu doang. Iya. Jadi sebetulnya game itu seru. Kalau orang yang nggak nonton pasti mikirnya, ini paling nggak sampai setengah lapangan nih. Game itu seru sebenarnya. Nah, game itu seru. Gue bilang, wah ini langsung kayaknya gue harus fokus ngelatih nih, nggak boleh setengah-setengah nih kalau ngelatih nih akhirnya. Nah itu semenjak gue kalah di 2007 itu langsung gue mutusin, ya udah deh, ini fokus main basketnya dikit aja deh. Sekarang ngelatih nih, harus bikin caranya gimana, gue harus balas dendam sama Papua nih, gue harus bisa. Berarti sekarang pakai ilmu telunjuk ya? Apa? Ilmu telunjuk. Maju, lari, sono. Iya. Itu jurus pamungkas itu. Pamungkas, ilmu telunjuk. Iya. Nah, semenjak itu akhirnya kan seiring berjalannya waktu akhirnya masuk jadi pengurus juga. Nah, itu akhirnya gue ngusulin ke kantor bilang, kita kalau nggak ada gelandang olahraga gimana event nasional, nanti malu-maluin kalau itu. Pas pertandingan Popwil yang kita main 2007 itu nggak ada shot clock 24 detik. Lah? Nah, jadi pakai Mas Cahyo pakai megafon, cuy. Jadi dia bilang ya pakai angka. Gitu. Seriusan. Kan karena jadi pengurusnya kayak 5-4 gitu ya. Iya, karena pengurusnya kagak ngerti kan. Yang ngurusin pertandingan kagak ngerti. Anjir. Padahal gue udah bilangin. Jadi tuh kayaknya Popwil yang paling teringat sepanjang masa sama wasit-wasit yang datang deh kayaknya. Gitu. Iya. Nah, gara-gara itu akhirnya sama Perbasi Pusat kita dikasih tuh shot clock. Kan yang pas pertandingannya itu kan nggak ada shot clock yang shot clock gede tuh. Kita nggak ada shot clock gede. Nah, itu akhirnya sama Perbasi Pusat pas itu zamannya Ibu Novantika ya kayaknya. Noviantika. Nah, sama ibunya dikasih, dibilang ini kasihan banget nih anak-anaknya pertandingan Popwil tapi nggak ada itu, dikasih sama dia. Sampai sekarang tuh dipakai, sampai sekarang masih dipakai tuh itu shot clock-nya itu.
Nah, iya, jadi kita kendalanya, maksudnya gue sih, walaupun kendalanya banyak, tapi kita nggak boleh inilah kayak nggak boleh patah semangat dengan keadaan yang ada. Iya. Nggak bisa gitu aja lepas ya. Tetap fight ya berarti. Tetap fight walaupun di apapun yang terjadi. Nah, akhirnya kita dapat ketua perbasi di 2011-2012 itu. Nah, 2012 itu ketua perbasinya ngerti basket, terus langsung dia daftarin kita untuk ikut ke Jurnas. Nah, itu main di yang gue bilang anak-anak Ternate kalau masuk GOR terus senang banget tuh kayak gitu. Jadi kita main di GOR itu di Kertajaya di CLS. Oh, CLS, iya. Surabaya. Nah, KU16 itu lawan rombongannya Widianta Putra Teja, Felix dan kawan-kawan lah itu. Jawa Timur ya. Iya, kita satu pool, kita DKI, Jawa Barat rombongannya Firdan itu, sama Jogja. Nah, di situ karena ketua perbasinya kasih gue target. Soalnya gue suka kayak tantangan gitu. Maksudnya jangan sekedar ikut berpartisipasi lah. Nah, akhirnya pas main gue lawan DKI tuh. Lawan DKI rombongan yang sekarang mau main PON ini. Itu kita kuarter pertama, kedua lah masih bisa ngimbangin, kuarter 3, keempat ya karena pemain kan Indonesia Timur kan nafsunya tinggi tuh, maunya berantem kalau udah kepancing. Nah, padahal sebenarnya bisa sih kan kalau menurut gua kalau KU16 tuh masih apa ya? Masih sama lah sebetulnya, cuma kita kalau jam terbang aja. Iya. Terus lawan Jawa Barat juga gitu, lawan rombongan Firdan kayak gitu. Kita udah leading, kuarter 3, 4 lewat lagi. Yang paling nyesek lawan Jogja. Jadi itu gue nih ceritanya lagi kalah-kalah terus nih. Pas lawan Jogja, gue kalah setengah bola. Jadi pas bola terakhir, dapat possession, gue time out, pemain gue layup kagak masuk. Dengan kondisi fast break lagi? Dengan kondisi, udah kondisi fast break. Jadi kita dapat bola, fast break, terus bolanya nggak masuk, dia layup, udah kosong, nggak ada yang jaga, nggak masuk. Gue kalah setengah bola. Kalau itu masuk menang dong? Kalau itu masuk menang. Menang setengah bola. Iya. Akhirnya kita itu perebutan urutan 78 lawan Lampung, gue inget banget lawan Lampung. Oh, Lampung. Iya, nah itu pas lawan Lampung main, kita menang tuh. Itu kemenangan pertamanya Maluku Utara di ajang Kejurnas. Nah itu pas urutan 7, kita kan urutan 7 tuh, kan kayak ada pakai peringkat kan, perbasi bikin peringkat gitu. Nah, pas pulang kita disambut kayak juara Piala Dunia, cuy. Serius lu? Serius. Itu baru urutan 7. Gimana kalau satu? Nah, gara-gara urutan 7 itu, akhirnya ketua perbasinya kayak ketagihan ikut ke Jurnas. Nah, abis itu tim itu nggak dibubarin tuh, latihan terus tim itu. Nah, itu pemain gue akhirnya satu orang kepanggil tuh buat ikut yang FIBA U16 yang di Jogja tuh, yang Indonesia tuan rumah. Nah, itu pemain gue sekarang yang main di NS. Si Najabudin Anwar tuh yang main di NSA sekarang. Oh, Najabudin Aja. Oh. Nah, itu berarti didikan lo ya? Pure. Iya, dari kecil itu sama saya. Aja. Baru tahu gue kalau Aja itu justru emang didikan dari lu juga gitu, dari awalnya, dari titik kasarnya dia ya. Iya, jadi kan ceritanya itu habis KU18 yang di High Test Arena itu. Batam ya? Ya, di Batam. Di Batam itu kita urutan 8 kalau nggak salah deh. Kita kalah lawan Kaltim, lawan apa gitu. Nah, habis itu kita dapat tuh kesempatan O2SN namanya. Jadi kan ada tes O2SN tuh, yang antar provinsi. Nah, itu gue dipanggil sama ada kepala sekolah. Dia bilang, ini ada O2SN, saya lihat tim kalian tuh bagus. Boleh nggak kalau saya daftarin buat main basket? Saya bilang boleh. Kan ternyata peraturan O2SN itu kalau main cuma 8 orang. Kagak boleh bawa banyak. Iya. Nah, itu akhirnya gue mulai main tuh O2SN pertama di Samarinda. O2SN di Samarinda. Main. Kita menang lawan Bali. Lawan Bali? Iya. Lawan Bali kita menang. Jadi, nah, karena kan pemainnya dari KU16, KU18 sampai O2SN kagak gue ganti pemainnya. Ya, jadi tetap aja itu tim itu aja.
Iya, continue. Ternyata anak-anak ini kalau dia semakin jam terbangnya banyak, semakin mereka naik. Pastilah. Nah, ya akhirnya kita kalah kali itu kita kalah lawan Kaltim di 8 besar. Jadi di 8 besar kita kalah lawan Kaltim, tuan rumah. Nah, akhirnya ketagihan lagi tuh. Kepala sekolahnya ketagihan bilang, wah berarti tim ini memang boleh nih. Nah, tapi kan udah ada yang lulus beberapa. Akhirnya di 2014 tuh prestasi paling tingginya Maluku Utara sih. 2014 itu gua ngalahin, gue balas tuh yang gue pertama penyisihan, gue balas dendam dulu sama Papua Barat. Oke. Iya, tapi kan Papua juga ya. Gue hajar skornya 103 lawan 2. Serius? Gue itu serius, itu di Gor Bulungan tuh. Di Jakarta. Main di Jakarta. Kayaknya, kayaknya harus lo slide nih. Ada tamu nih yang join. Oh, siap. Kayaknya lo slide deh. Lo slide deh. Slide deh. Screen lo slide. Wadaw. Anak mes nih, anak mes. Anak mes. Aduh, baru diomongin tadi Tom ya. Iya, baru diomongin. Ada Budin Anwar. Budin Anwar. Aja. Kesayangannya Ko Arlan. Jangan juga kesayangannya coach lo. Gimana, Ja? Gila, dia lagi cerita masa kecil lo nih. Sehat, Ja? Kenapa? Ada apa ini? Kayaknya speechless nih, coach. Kenapa? Kayaknya langsung speechless. Gak bisa ngomong nih kayak ketemu sama Nugidi. Apa kabar, Kak Tommy? Enggak. Baik. Gimana aja? Kalau udah depan kamera gitu. Aduh, aja. Gimana aja? Udah selesai? Itu meetingnya ya? Zoom meetingnya udah selesai ya? Udah, baru beres. Oh, gitu. Kayaknya minute play-nya banyak nih sekarang, coach dia, coach. Karena nggak pakai asing. Apa? Karena kan nggak ada asing nih sekarang. Kalau pakai asing dia jaga mes. Ya, berdoa aja lah. Jangan banyak berdoa, banyak di latihan. Benar. Tuh, dengerin tuh. Dengerin tuh ya. Banget latihan. Berdoa mulu latihan kagak, sama aja bohong. Benar. Coach, dulu Aja gimana sih orangnya, Coach? Iya. Si Aja nih orangnya dulu gimana sih? Aja dulu seperti Dulu aja tuh ketua pramuka. Kagak. Ketua pramuka. Dulu aja tuh ketua pramuka. Iya, coba jangan aku aja. Ya, dulu gue ketua pramuka, Aduh. Bener. Waduh, bener. Dulu pramuka sampai gue berangkat ke Surabaya gara-gara pramuka sempat. Oh gitu. Beneran itu. Cuma bukan gara-gara basket ya, gara-gara pramuka justru ya. Pramuka dulu. baru SMA-nya gue join basket. Oh. Tapi bandel ya kelas dulu dia. Aja nih. Enggak lah. Aja dulu anak baik-baik. Teladan gue. Oh, rajin sholat ya kan, menabung, hormat pada orang tua. Kagak juga itu. Kagak juga. Aja adalah tipe kayak ini, kayak titipan kilat sama JNE. Oh. Iya. Jika dibutuhkan langsung muncul, itu yang bagus. Mantap ya. Oke, mantap itu, mantap. Dia tipe itu lah. Sayang banget ya. Banget, penting usaha nggak akan mengkhianati hasil ya, Coach. Yang penting kata Aja, main gak dimainin, tiap kota berangkat. Itu aja yang penting aja. Bener. Sama followers naik kata dia. Followers sedang naik katanya dia. Kagak, itu bisa jadi jembatan buat kerja, Coach. Iya, benar sih. Bener. Kalian nunggu BNI buka lowongan. Oh, bisa. Lah, lo curhat di sini aja. Bisa. Waduh.
BNI Live gimana nih BNI Live? Bisa. Kalau gue WJK masih close. Aja masuk di BNI, cadangan mati lo sama Tommy habis lo, Ja. Tommy 40 poin lo, Ja. Iya sih. Tommy sendiri 40 poin. Orang di Instagramnya aja fotonya dia paling pertama foto Kak Tommy. Iya. Gila lo 40 poin. Lo berat masuk situ. Dulu Ja tuh. Aja bisa banyak. Dulu gua aja pas masih sekolah gue ngefansin sama Tommy. Waduh. Jadi gue pas baru pertama kali pertandingan di sekolah lo Tom ya, SMA 21 ya Tom ya. Iya, gue main sama pelatih gue dulu ada One bilang gini, ntar lo jagain iya One. Kan roda tama ya, roda tama. Iya. Roda tama. Ya. One bilang, itu pas itu kan saya masih kelas 1 tuh. Nah, ntar lo jagain nomor 9 ya, pokoknya jangan kasih nembak. Dikasih jarak ditembak. Dimajuin, digocek-gocek. Saya bilang, wah ini pemain dari mana, ini jago banget. Emang lu dulu SMA mana aja? CP3, 103. 103. Oh, pantesan Bang One. Iya. Kita baru bisa dapat juara itu setelah Tommy lulus. Tommy lulus, baru bisa juara tim gua. Iya. Itu hoki doang. Menderita banget. Iya, menderita banget. Orang Tommy nembak dari mana masuk di ring sekolahnya. Udah gitu kecil, ngeselin kan, cepet lagi kan. Iya. Kayak kutu. Iya. Dulu Tommy andalannya pakai headband. Oh iya. Masih. Masih. Sampai sekarang masih. Nah, gara-gara itu langsung gue kan akhirnya pakai nomor 9 juga biar sama kayak Tommy. Ternyata Tom, lu ada berapa itu coach? Tahun berapa itu coach? Tahun berapa itu? Waduh, tahun berapa? Lo belum lahir. 2003, 2002 seperti itu. Iya, itu 2003 atau apa? 2003, iya. Belum main basket tuh masih di hutan kayak gue tuh. Lo masih main bekel aja. Iya, makanya masih di pangkalan ojek gitu mah. Pangkalan ojek. Ya, yang lo inget dari seorang coach apa nih, Ja? Yang lo inget dari seorang coach? Banyak banget gue sampai pokoknya banyak kalau coach ini mah. Dari coach idola Maluku Utara nih banyak banget gue. Gue yang penting tuh ya gue tahu basket tuh dari coach Sesa. Gitu. Lu diajak sama coach Sesa? Diajak atau ditemuin nih lo lagi nongkrong main gundu gitu kan? Tahu ditemuin. Agak dipasang gitu. Gue datang sendiri gue datang sendiri. Oke. Guru olahraga saranin lu main basket aja daripada lu volley. Males kan mainnya kan volley kan. Ya udah gue datang ke lapangan stadion kan latihannya kan. Gue datang pakai celana kiper lagi gue datang. Aja latihan pertama pakai celana kiper. Sama serius. Baju volley. Serius. Gue latihan pertama pakai celana kiper. Waduh. Gue datang loh. Aduh. Itu ada kiper. Datang ya udah gue mulai latihan tuh. Gue datang berapa orang? 3 orang apa 4 orang gitu sama teman-teman gue tuh. Karena latihannya capek banget ya. Capek banget ya. 3 orang itu besoknya udah gak latihan lagi. Gue datang. Oh, lu tetap bertahan di situ. Gue bertahan tuh di situ. Latihan sampai ikut pertandingan. Dan sayangnya di sana tuh pertandingan cuman waktu gue SMA tuh pertandingan cuman sekali. Setahun tuh sekali. Bukan setahun sampai gue lulus SMA sekali. Serius? Angkatan gue sekali doang. Cuma sekali turnamen. Iya, angkatan itu kan gue awal. Karena itu kan yang gue bilang tadi, pengurusnya belum ngerti basket. Benar. Itu. Buset, gue kira setahun sekali gitu kan. Iya. Untungnya rezeki gue dapat yang nasional pertama Maluku Utara. Langsung loncat langsung nasional. Kejurnas. Gue dapat kejurnas tuh. Berapa kali? 2 kali apa kejurnas tuh? KU16 sama KU18. Jadi
Aja tuh kelihatan sama NSA tuh udah dari apa yang pas pertama kan Ko Arlan kan sering nanya-nanyain gitu tentang pemain-pemain. Ya, betul. Terus saya bilang kalau bisa dari Maluku Utara juga ada dong kok, cobain kok. Nah, terus sampai dapat pas kita 2014 tuh ada O2SN di Bulungan. Di Bulungan. Bulungan, Jakarta. Nah, ya, itu prestasi tertingginya Maluku Utara di situ deh. Itu kita masuk semifinal ya, Jess. Semifinal. Kita kalah Makassar. Nah, di situ langsung lah terbesit cinta tuh antara Ko Arlan sama Aja tuh. Langsung mau direkrut. Dari 8 pemain, kenapa bisa Aja itu masih harus gua kontak ke Ko Arlan nih. Dari 8 pemain ada, kenapa Aja ini yang harus gua kontak nih Ko Arlan nih. 8 aja, 8. Iya. Kita pergi 8. Aja tuh doanya tinggi, bro. Oh gitu. Enggak kacau. Anjir kacau. Udah gak pernah doa nih sekarang. Makanya jarang dimainin. Dia udah gak doa. Dia udah gak doa. Jadi, tapi lu melihat seorang sosok Coach Sesa ini gimana, Sa? Apakah dia benar-benar galak di lapangan, di luar lapangan juga sama, ataukah dia layak sebagai kakak atau apa? Lu melihat dia tuh sebagai apa? Kalau galak sih ya enggak sih, maksudnya lebih tegas aja, lebih tegas. Jadi kalau orang timur galak sih kayaknya udah emang mendarah daging gitu kayaknya tuh. Tapi kalau itu biar kita lebih maju aja, biar mungkin dengan cara itu biar kita di luar sana itu lebih kuat gitu. Gitu. Mentalnya lebih siap ya. Lebih siap. Oke. Wah, gila aja. Yang penting intinya satu aja ya. Berangkat nggak berangkat, main nggak main, yang penting tiap kota jalan, nih ya. Tapi Aja banyak belajar mental sih. Sama rally. Saya pengen main sih, gue. Harusnya sih main gue. Harusnya ya. Gue yakin kok. Lo harus bisa main lo. Sekarang nggak ada asing. Apa? Nggak ada asing, lo harusnya bisa main lo sekarang. Ya usahain aja lah. Harus banyak. Ya kerja keras lah. Jadi gini Coach Esa, gue tuh sering kemes. Kemes NSA tuh gue sering banget. Oh siap. Yang gue temuin itu Azza selalu ketemu gue habis bangun tidur mulu. Nggak siang, nggak sore. Kapan latihan itu yang gue bingung. Enggak. Emang lu datangnya emang jam tidur. Lu latihan aja pagi latihan, sore latihan. Siang lu datangin jam tidur itu. Yang potong rambut itu. Iya, istirahat itu emang. Kayaknya lo harus ditambahin lagi. Ini kayak Coach Sesa harus datang ke mes lagi nih, mecut lo lagi nih. Aduh. Ntar gue kontak Ko Arlan, pecut lagi nih. Nah, ini gue sebenarnya pengen tahu nih, kan kita tahunya kan di sini kan sebagai coach kan, Sesa itu sebagai coach. Gue pengen tahu sih dari awal mula dia main basket tuh seperti apa tuh. Dari zaman SMA-nya, terus dia sempat ikut streetball juga. Mungkin juga streetball juga. Iya, si Aja nih belum tahu nih. Iya. Sisi lain dari seorang coach. Betul. Jadi pertama kali main basket itu SD kelas 4. Itu jadi kan bapak saya kerja di Bank BTN. Nah, itu pindah-pindah. Terus bapak saya dapat kerja di BTN Pekalongan, cabang Pekalongan. Oh, Pekalongan. Di Jawa Tengah. Iya. Nah, gue pindah ke Pekalongan. Nah, itu di situ ada klub namanya SS. Itu paling ngetop dah di Pekalongan. Di Pekalongan. Iya, Sinar Selatan. Nah, karena tetangga saya itu dia main basket, terus saya bilangin tuh, saya masih SD kelas 4. Saya bilangin, boleh nggak ikut latihan? Nah, tetangga saya itu SD kelas 6, dia bilang, kalau yang anak-anak kecil tuh belum boleh latihan. Tapi saya ngotot, saya bilang, udah anterin aja udah, nanti saya bilang sama pelatihnya. Nah, akhirnya boncengan sama dia tuh naik sepeda ke sana. Nah, itu ada suhunya lah, pokoknya di Jawa Tengah itu paling ngetop dah, namanya Oyin. Nah, Oyin itu yang ngelatih. Jadi pas datang sama Oyin, kan dulu kan belum ada bola ukuran 5 ya. Semua rata. Iya, nggak ada. Semua rata.
Nah, itu sama Oyin disuruh. Lo kalau bisa nembak free throw, langsung kita bikin tim yang umuran lo semuanya. Yang SD gitu. kelas 4. Ditantang tuh ya? Soalnya, iya. Modal nekat aja gue tuh. Pas lempar, nyampe bolanya. Terus Oyin bilang, oh ternyata saya harus buka kelas yang buat anak SD kelas 4. Akhirnya. Segampang itu ya? Iya. Soalnya yang latihan tuh gede-gede semua. Anak SD kelas 6, SMP. Nah, akhirnya latihan sama Oyin tuh 3 tahun. SD kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, itu gue dapet kan gue sekolah di SD Mahat Islam. Nah, itu akhirnya gue dapet kayak ditawarin sekolah di SMP Islam gitu. Jadi kayak ininya, kayak apanya Mahat gitulah. Masih satu sekolahan, satu yayasan. Nah, di situ baru mulai pertandingan tuh. Jadi di situ di Pekalongan tuh pertandingannya udah kayak di Jakarta lah, lumayan lah pertandingan. Pokoknya tiap bulan ada lah. Oh gitu? Tiga. Iya, 1 bulan tuh ada 3 pertandingan. Jadi yang klub SS bikin sendiri, sekolah bikin sendiri. Nah, jadi kalau pertandingan antar sekolah tuh kan se-Jawa Tengah, se-Jawa Tengah, se-Pekalongan gitulah. Nah, itu SMP Islam juara tuh. Juara terus. Dari gua kelas 1 sampai kelas 3 langsung masuk tim. Soalnya kebetulan yang asistennya Oyin itu dia ngelatih juga di SMP Islam. Jadi dia udah tahu pemain-pemainnya, jadi dia udah ini. Nah, pas udah lulus, bokap gua dapat pindah ke Jakarta. Pindah lagi ke Jakarta. Di SMP, di SMA berarti ya? Iya, masuk SMA. Nah, di SMA itu gua disuruh milih 3 sekolah. Jadi ada 3 sekolah tuh. Nah, gue pertama disuruh ke SMA 71. Kan rumah gue di Bekasi. Bekasi. 71 tahu gue. Iya. Ke 71 gue pas masuk, wah gila anak gaul semua nih. Kagak bisa gue sini nih. Kan soalnya di Mahat Islam kan sekolahnya kan ini Islami banget. Beda. Pas gue masuk sekolahnya gue bilang, wah gila ini naik mobil semua. Ini besok gue dianterin bokap gue, gimana ceritanya ini. Nah, terus abis itu gue pindah terus dibawa lagi ke 91 SMA 91. Nah, pas 91 pas perkenalan pertama tuh sama orang-orangnya, ih gila ini kayaknya gaul-gaul juga nih, kagak cocok gue nih kayaknya nih yang di sini nih. Iya, terus akhirnya sama ada tetangga dia bilang, tuh ada SMA 103 basketnya lumayan lah. Nah, itu saya ngejar di situ. Nah, pas di 103 itu masuk tes. Nah, itu pas itu ada kayak ekskulnya gitu. Jadi kalau misalnya ekskulnya bagus, boleh masuk di 103. Nah, itu di tes. Oke, jalur prestasi ya? Iya, mirip kayak gitulah. Akhirnya masuk. Nah, masuk. Ternyata pelatihnya tetanggaan juga. Si One kan tetanggaan juga gitu. Iya, ke rumah. Dekat-dekat gitu kan. Dia ngeliatin, dia bilang, kamu dari mana? Dari kampung mana? Bilang gitu. Iya, pas itu kan gue masih belum inilah. Nah, akhirnya main tuh CP3. Nah, itu pas main pertama kelas 1 langsung tuh lawan Tommy tuh di SMA itu di 21 Cup. 21 Cup. Iya. Nah, tapi kita udah main-main tuh sampai di Depok dan lain-lain. Nah, mulai naik-naiknya itu pas pindah Ternate karena ikut tarkam sering, akhirnya pas 2008 ada kesempatan LS Streetball ada main di Manado. Nah, kita akhirnya tim Pancasila klub saya itu main sana. Pas main sana akhirnya jadi city selection. Dipilih sama Coach Oki. Iya, akhirnya main playoff di Malang. Playoff di Malang. Nah, jadi peserta datang tidak jemput, pulang tidak diantar tuh di playoff Malang. Soalnya kita dibantai. Jadi tim gua itu kan itu ada dulu pemain yang main di NSA juga, Labo. Dulu pas Kobatama tuh dia main tuh. Ada yang tinggi-tinggi dari Manado tuh. Nah, itu sama dia main. Oh, Labo tahu gue tahu Labo. Nama aslinya? Siapa ya nama aslinya ya? Dari sini panggil di situ sih. Nah, main sama mereka udah selesai, itu akhirnya ditawarin sama klub Malang. Jadi ada komunitas di Malang. Iya, Ghost Stream diajakin. 2009 main di Malang aja. Akhirnya pas 2009 ngikutin main di Malang tuh. Nyobain pertama kan. Pertama nggak bisa ngetrik juga, nggak ngerti. Jadi masih buta-buta banget. Nah, cuman karena modal nekat, gue dimainin di tim legendnya Malang. Iya, Ghost Stream Legend. Nah, akhirnya gue bawa sampai semifinal.
gue bawa semifinal, akhirnya dipilih tuh sama LS Streetball rookie Malang. Jadi LS Streetball kan ada kayak debutan terbaik gitu. Iya, ada. Nah, rookie debutan LS Streetball se-Indonesia itu yang pertama gue di 2009 di Malang. Nah, itu yang akhirnya pas grand finalnya gue main lawan Profesor Bone Collector. Nah, sejak itu setelah selesai itu, akhirnya gue diajakin sama Labo itu, yang teman gue yang itu, dia udah main di NSA, main Kobatama. Iya betul. Labo main di Kobatama, sempet divisi 1 juga Labo, betul. Iya, 2009. Nah, itu gue diajakin sama dia. Terus gue nyobain tuh, akhirnya di situ gue kenalan sama Koarlan. Pertama kali pertemuan sama Koarlan ya? Iya, di 2009 itu. Nah, terus jalan-jalan sampai main prapon, sampai ngelatih, akhirnya ngelatih lah, gue putusin jadi pelatih aja udah. Terakhir gue main tuh yang 2014 tuh, yang LS Streetball terakhir, yang lawan Jepang, Cina. China. Nah, itu gue terakhir. Nah, yang kesempatan yang paling emas itu pas 2012. Kan biasanya gue kepilih City Selection Malang terus tuh, pokoknya tiap City Selection Malang tuh satu tempat, satu kursi itu punya gue itu City Selection-nya pasti. Soalnya kan udah pasti itu udah. Nah, pas 2012-nya itu gue kagak dapet. Tim gue juara 1, tapi gue kagak dapet City Selection. Wah, sedih juga tuh gue. Gue bilang, waduh, maksudnya jalan-jalan kan pas itu kan pas N1 lawan Ball. Iya, 2012 kan N1 Ball Up itu kan. Ball Up. Iya. Nah, terus akhirnya Coach Oki manggil gue, Coach Oki bilang gini, lo nggak mau nyobain main pro? Terus saya bilang, wah Coach, tim pro mana yang mau ambil saya? Coach saya kan cuma pebasket jalanan. Main pro. Terus saya bilang, wah Coach, tim pro mana yang mau ambil saya? Coach saya kan cuma pebasket jalanan. Terus sama Coach Oki, mau nggak lo nyobain di SM? Terus saya bilang, Coach ini nggak bohong ini Coach, nggak ini. Iya, coba aja trail latihan di SM. Kali aja itu. Akhirnya gue nyoba tuh 2012 gue nge-trail di situ. 6 bulan di situ di SM. Iya. Nah, dilemanya pas di situ pas 2012 itu jadi kan udah mau pre-season tuh, yang SM itu udah mau pre-season. Pas mau pre-season, padahal di Ternate-nya yang gue jadi pegawai honor tuh, gue mau diangkat jadi pegawai PNS. Dilema ya. Iya, mau jadi pegawai PNS. Nah, akhirnya ya gue ngobrol sama orang tua dan lain-lain, gue bilang, kalau gue main pro, nanti anak sekolah basket gue nggak ada yang main pro ini pasti. Karena ketinggalan. Udah deh, gue putusin jadi pegawai aja deh. Nanti mungkin anak buah gue yang main pro, biarin aja nanti anak buah gue. Itu ternyata sekarang tuh ada tuh yang baju biru. Baju biru tuh. Intinya dilewatkan ke ini aja ya. Iya. Beban berat loh, Ja. Jadi gue targetnya gini sih, kalau target pribadi gue pemain gue harus ada 11 orang main nasional. Main pro, wajib. 11 ya? Iya. 11 pemain pro. Harus lah. Supaya, maksudnya, jangan kan orang taunya Indonesia Timur cuman Ambon aja, atau Papua aja. Nah, Maluku Utara juga harus ada lah. Walaupun kita keterbatasan yang ada, tapi kita pemainnya harus ada ini. Nah, mudah-mudahan ada adik-adiknya aja lah yang bisa berangkat ke sana. Suruh balik lah aja nanti. Kapan kalau dia balik ke itu, dibikin lah meet and greet sama aja.
Iya. Pada bosan kalau sama aja. Gak perlu kayak gitu. Gue datang sendiri ke Reza. Gak perlu kayak gitu. Gue inisiatif datang sendiri gue. Gak perlu diundang. Dia kalau mudik ke Ternate dia cuma ngurusin ceweknya aja, dia kagak ke lapangan, itu bohong itu. Enggak lah, enggak gitu. Biasa, gua mah muda kalau LDR kayak begitu. Lapangan lah gua. Ya, cewek lu di Ternate, Ja? Ya. Cewek lu di Ternate? Waduh. Ada. Gua gak punya cewek juga. Gua gak punya cewek. Oh, gak punya cewek, ini ditonton dunia loh. Iya loh. Tinggal gua. YouTube bisa nonton siapa aja loh. Dia ngomong jomblo cuy. Ceweknya dia udah pindah di Pasifik. Siapa? Ari Sandi. Enggak gila orang. Enggak Coach Farah, Coach. Ya. Tapi Ja, lu kangen gak sih bisa main lagi untuk tim yang ada di Maluku Utara ini? Kangen gak lo ketemu teman-teman lo dengan tim lo dulu, lo bisa bermain lagi untuk kompetisi? Gue kangen banget sih, parah kangen. Gue sebenarnya Ternate itu mereka ya sebenarnya banyak yang main basket waktu gue ikutan antar daerah Popda gitu banyak. Cuman pas naik ke SMA mau udah lulus mereka. Itu mereka udah pada nggak lanjutin. Itu kenapa? Basket ya karena pandangan orang-orang di sana kan ya udahlah lu mending lulus SMA lu cari kerja aja tes apa. Oh ya gitu. Sama ya semua kendalanya sama. Ya, itu yang harus dirubah sih, pola pikirnya harus dirubah. Mindset kayak gitu yang harus dirubah sih. Soalnya sebenarnya kalau main basket sama teman-teman gue aja sisa gue sendiri yang main. Mungkin sisa gue kali ya yang masih main basket. Yang seangkatan lo itu ya, yang bareng-bareng sama lo tinggal lo sendiri. Mungkin 1-2 orang lah, yang lain sih udah pada kerja gitu. Dan pada saat mereka kerja nggak ada nih teman-teman saat selettingan lo nih ya, entah yang di mana, entah masih di Ternate atau di luar Ternate yang berpikiran, gue pengen seperti Coach Tessa bikin klub atau ngelatih, itu nggak ada. Ada kayaknya teman-teman gue satu ada tuh, dia megang sekolah juga satu. Di Ternate ya? Dia megang sekolah. Terus kalau satunya lagi udah di Surabaya. Tapi kalau yang di Surabaya gue sering ketemu terus pernah basketan sama dia juga. Masih aktif lah basket buat masih ya. Gitu lah. Tapi kalau kangen banget sama tim, kangen banget sebenarnya tuh. Main bawa nama daerah tuh paling bangga gue kalau main bawa nama daerah gitu. Pride-nya beda lah. Iya lah, pastilah. Beda. Iya. Dan itu sih benar banget. Asalnya kemarin tuh gue berharap kan kemarin tuh gue sempat yang eksebisi Bogor itu kan eksebisi 3x3 di Bogor itu kan sempat Maluku Utara ikut tuh. Gue berharap ada yang praponnya itu ikut. Ternyata nggak kirim. Aduh. Gitu Mbak. Aduh. Ya udahlah, mungkin satu balik lagi kan ke pengurusnya. Gitulah pokoknya. Ya, jalan lo ke BNI Live ya. Gue berharap Tom, sih ya. Kode kedua. Gue berharapnya sih ya. Pengurus di sana lebih beratin itu. BNI Live, OB-nya masih kurang 1 nggak? Enggak. Masukin aja tuh 1. Paksain aja dulu. Kalau kayak gitu tapi gue balik ke Ternate. OB tapi karena tetap bukan temporary, bukan kontrak. Karyawan tetap ya. Itu ospeknya di BNI Live gitu, jadi OB dulu baru jadi karyawan. Kagak gini. Gue kuliah S1, lu jadiin OB ya Allah. Bukannya apa-apa nih. Mending gue kagak usah kuliah. Tapi lu ada sih nggak sih, lu pernah ngobrol mungkin dengan manajemen NSA, Ko Arlan atau siapa, bahwa lo ingin merekomen beberapa teman atau adik-adik lo yang saat ini ya menurut lo di Papua di Maluku Utara ini punya potensi, entah dari postur kah, dari apa skill, lo pernah nggak ngerekomen, Arlan ada nih kayaknya bisa di trial gitu kan, coba hubungin Coach Tessa dong,
Ada nih bagus, rekomen. Pernah nggak lo untuk itu? Bahkan bukan gue yang duluan, tapi kok Aran juga udah nanya duluan. Kemarin dia emang habis telepon gue sih. Emang pemain juga. Emang kok Arlan yang duluan. Ya di sana ada nggak ini malah nanya kayak gitu. Jadi gue nggak perlu saranin juga kok Arlan emang butuh nyari kayak gitu. Tapi gue juga sering tanya ke adik-adik gue yang di sana kan, yang Kasesa saranin juga kayak gitu. Ya tapi kan balik lagi ke anaknya, ya kan? Dan orang tuanya ya. Iya, balik lagi ke anaknya itu yang orang ya percuma ditanya-tanyain terus kalau dianya nggak mau atau dianya nggak siap buat kesini ya mau ngapain? Paksain juga mau ngapain? Tapi kayaknya coach, ini aja kalau balik ke Ternate, biar dilihat mindset orang tua berubah, dia harus bling-bling. Kayak Niga. Ya dong. Gaya dia, ya sama gue aja, cuekan gue. Dia harus pakai bling-bling gitu. Wah, gila sukses di Jakarta jadi atlet. Maksudnya itu mindset terlalu berlebihan itu, karena terlalu berlebihan itu. Dikira orang gila kalau sampai Ternate kalau pakai bling-bling gitu. Bener. Pandangan di sana tuh beda sama orang sini. Orang sini mah bodo amat lu mau pakai apa aja, kalau di sana lu diomongin lu. Dianggap wah nggak bener nih. Asal Jakarta jauh-jauh jadi atlet, bukan nih atlet tapi gila ya. Nah, lo ada pertanyaan kali ya kita Tom ya. Kita sih berapa kali ngobrol nih Tom ya sama teman-teman daerah ya, sama Papua, terus Kediri, banyak lah kita ngobrol. Terus gue pribadi juga sering ke, ya Aja juga tau lah, gue selalu muter juga kan. Pertanyaan gue ke orang-orang basket, khususnya orang tua sih coach ya, orang tua. Pertanyaan gue sama seperti yang lo pertanyakan. Kenapa sih kurang mendukung anaknya basket untuk ke depan? Sekarang nih dia masuk basket anaknya, tapi kalau untuk ke step yang lebih tinggi, orang tua tuh masih 50-50. Itu selalu gue pertanyakan, dimanapun gue berada. Jawabannya sih rata-rata sama, seperti yang pernah coach bilang, terus Azza juga tadi bilang ya Aja, bahwa basket ini masih belum dianggap sebagai industri. Yang dimana lu mau jadi apa? Lu mau ngapain gitu kan? Itu sih jawabannya. Nah, tapi dari situ semua gue selalu mencoba mengcounter mereka. Gue mengonter orang tua bukan berarti ngebantah ya. Gue hanya memberikan masukan bahwa memang belum saatnya, belum saat ini loh ya, basket itu menjadi bisa dibilang bisnis olahraga di Indonesia. Tapi contohlah nih teman-teman, mereka mau jadi atlet, pertama mereka bisa keluar daerah, bisa jalan-jalan lah kasarnya kita bisa jalan-jalan enak, gratis. Kedua, dapat gaji. Ketiga, sehat. Ya dong, itu udah pasti sehat. Nah, keempat, udah otomatis fans punya. Gue selalu merubah image itu, dan alhamdulillah sih puji Tuhan sampai detik ini mulailah orang tua di daerah ya. Gue nggak bicara Jakarta. Kalau Jakarta itu udah kebentuk, tapi daerah-daerah pelosok itu udah mulai ngebentuk. Terakhir tuh kita kemarin di mana aja? Di Kediri ya. Kediri. Kita di Kediri. Nah, di Kediri itu parkiran hujan-hujan parah ya, meet and greet sama Enesa ya. Itu gua sama Aja. Di Indocourt itu parah, gua nggak nyangka loh. Dengan kondisi hujan lebat yang agak banjir, sebuah kota kecil Kediri yang basketnya at least berapa belas tahun mati, tiba-tiba Enesa datang ke GOR, itu waduh, parah. Bukan rame lagi. Anak-anaknya tuh meminta foto, rebutan sama orang tuanya minta foto. Ini Aja semua tuh diserbu. Nah, dari mindset itu gue nyoba. Karena sehari kan gue nyampe itu sebelum Enesa, gue udah nyampe ya ke Kediri. Gue ketemu orang tua, itu yang gue coba rubah, bahwa Bu, jangan paksakan anak ibu itu hanya dari segi pendidikan. Kasarnya kalau gue zaman dulu gue selalu punya pikiran gini. Kalau orang ngomong jangan pernah basket ganggu sekolah atau ganggu belajar, benar nggak? Semua orang ngomong gitu. Tapi dulu gue punya pelatih agak sedeng. Gue punya pelatih itu agak sedeng zaman gue dulu. Bekas pemain nasional, dia agak sedeng, dia cuma ngomong gini, kalau lu mau basket, gue nggak bicara lu jadi atlet profesional ya, tapi kalau lu pengen terus bisa hidup di basket, coba lu rubah mindset lu. Mindsetnya rubah apa? Jangan sampai sekolah atau pendidikan ganggu basket. Dibalik ya? Dibalik. Cuman anak-anak
itu gue dulu anggapin, wah gue harus telantarin sekolah gitu. Ternyata di balik itu gue jalan 6 bulan gue ngejalanin itu ya, gue diomelin loh sama pelatih gue. Lu tuh bego banget sih. Loh bego kenapa coach? Nilai lo hancur segala macam lo basket lo kan yang lo bilang. Lo berarti belum bisa jadi anak basket. Lo belum bener-bener belum ngerti basket. Ternyata dari situ berjalan waktu, gue ngerti apa yang dia maksudnya sama si pelatih gue yang sampai detik ini masih hidup. Dan ya kebetulan kondisinya lagi nggak sehat, stroke. Tapi gue ngerti lah dari dia bahwa maksudnya jangan sampai sekolah mengganggu basket atau belajar mengganggu basket adalah kita selalu berpikir gini, kita mau main basket nih, ya dong. Tapi kita dipaksa untuk belajar dan kita dipaksa ngerjain tugas. Bisa nggak kita ngerjain tugas sama belajar? Enggak kan? Nggak mungkin itu masuk. Tapi kita akan mencari cara gimana kita bisa ngerjain tugas dan kita bisa belajar juga. Yang penting kita bisa basket. Konsepnya berbeda gitu loh. Ternyata itu yang gue dapetin. Oh ini loh, gue ketemu juga dapat pelatih berikutnya gue di kampus. Pemain nasional juga, almarhum Amran Andi Sinta, sama ngomongnya. Lu harus utamain basket dibandingin kuliah lu. Tapi semua pemain ya, semua anak kampus, basket dulu, IP-nya rotring. Diomelin sama dia. Diomelin, cuy. Lu pada bego dia. Wah, kan coach yang bilang. Lu nggak ngerti. Tapi karena gue pernah di zaman gue SMA dulu, gue ngebuktiin bahwa, oh ini loh maksudnya. Gue cari cara untuk belajar. Orang kalau berangkat ke kampus, sekarang bike to work ya. Sekarang nih bike to work tuh at least 4-5 tahun belakangan ini ngetop kan. Gue kuliah tahun 98, gue udah bike to work, bike to campus. Gue dari Kalibata, naik sepeda ke Jayabaya, Pulau Mas. Gue udah ngelakuin itu. Lo bayangin, sampai kampus gue mandi. Satu kampus teman-teman gue cuma ngomong apa? Lo orang gila. Kenapa gue kayak gitu? Karena kalau gue berangkat bawa mobil atau apa, gue bawa kendaraan ya, atau gue nggak bawa kendaraan sepeda, gue pasti pulang kampus, habis basket gue kemana? Jalan-jalan dong, ke mall, ke Gading, ya dong. Tapi kalau gue bawa sepeda, takut sepeda gue hilang cuy, otomatis apa? Gue pulang dan gue mencari cara untuk gue bisa ngerjain tugas kuliah gue. Itu yang gue lakuin. Selalu gue ngomong ke semua, gue ngelatih, tapi orang tua selalu mentang. Tapi pada saat gue kasih tahu baru, bener juga ya mas, iya bu. Anak ibu suruh paksa ini, dia mau latihan basket, dipaksain belajar. Percuma bu, sampai lebarannya monyet, gak akan masuk tuh pelajaran, karena pikiran dia pengen ke lapangan, bener dong, apalagi mau tanding, dia akan ke lapangan. Bener. Tapi bikin dia kreatif. Kreatifnya apa? Kamu boleh basket, tapi kamu udah nyelesain tugas, kamu udah ngerjain PR, kamu udah belajar. Itu anak pasti dengan, ya anak-anak milenial, kreativitasnya lebih tinggi, ya nggak ya lo? Lo akan nyari cara gimana gue belajar, gimana gue ngerjain tugas, entah gue gimana. Nah itu menurut gue ini yang mindsetnya kenapa gue setiap daerah gue selalu muter, itu yang selalu gue bilang. Gue ngasih masuk itu. Kenapa? Karena gue mengalami sendiri, ya kan? Gue ngalamin sendiri dan itu yang gue jalanin sampai detik ini. Alhamdulillah puji Tuhan juga gue punya anak didik dari dulu. So, walaupun gue sekarang udah nggak ngelatih sekolah atau kampus ya sama sekali, karena menurut gue itu fokusnya seperti yang coach Eza bilang, itu perlu fokus 100%, betul nggak? Kita bisa meninggalkan itu. Nah, sedangkan bagi gue saat-saat itu gue ngelatih itu dari tahun 99, gue lulus kuliah, gue ngelatih, itu udah cukup lah. Gue udah cukup kampus, SMP, SMA, ya cukup lah. Gue sekarang senang-senang dengan teman-teman Benny WJK dan juga Benny Live ya Tom, kita main kemana-mana gitu kan. Gue udah cukup senang-senang dengan itu gitu loh. Yang dimana isinya banyak mantan-mantan anak-anak didik gue juga udah cukup puas di situ. Tapi gue selalu ada tawaran ngelatih, gue selalu menolak karena apa? Gue udah punya keluarga. Pertama, udah punya keluarga. Mungkin dari segi ngelatih kita bisa hidup dengan bayaran ngelatih, tapi itu bukan gue. Gue nggak mau jadiin ngelatih ini ajang gue nyari duit. Jujur, semua orang yang tahu gue pasti dia nggak akan bicara duit sama gue. Kalau minta gue ngelatih. Kenapa? Ngelatih ini, gue tahu. Sholat gue bolong-bolong. Iya dong, sholat gue bolong-bolong. Wah, begajulan. Tapi ini ibadah gue. Gue nyari pahalanya tuh di basket. Gitu. Kenapa gue gila-gilaan di NSA, gue kerja gue kerja bukan di NSA ya, tapi gue ngebantu NSA dari sisi sponsorship, karena gue sponsor NSA.
gue selalu ngomong nih ke teman-teman, khususnya seniornya dia, Ami. Seniornya aja, Ami. Kenapa gue deket banget? Karena gue dulu di Garuda Bandung sama Ami segala macam. One step ahead. Aja juga dulu pernah gue ngomong aja ya, kalau lo ada kesempatan kerja, ya kan, lo coba step forward untuk itu. Bukan berarti lo harus ngambil zona, ngelepas dari zona nyaman. Gue ngomong, lo mau jadi apa? Gue selalu bilang, bukan berarti gue bilang, ya lo nggak akan jadi pemain. Enggak. Tapi jadiin basket ini sebagai batu loncatan lo untuk masa depan lo. Coach lo di Ternate jadi PNS gara-gara basket. Sukses. Kenapa lo nggak pulang jadi bupati, cuy? Iya dong. Iya betul. Bupati Kuningan mantan pemain pon lo, iya toh? Iya betul. Bupati Kuningan mantan pemain pon lo. Si siapa? Rido. Gini. Sekarang tuh kerja keras, doa orang dalam. Lu gak punya orang dalam, lu kalah cuy. Orang dalam lo itu lo dapetin dari basket. Iya. Beda cuy. Sekarang dunia kerja tuh beda cuy. Ada orang dalam lo aja, Ko Indra. Apalagi ya, bukannya apa-apa ya. Ya, aduh, udah nampak lah, udah banyak, udah lihat dia di sekitar tuh udah banyak kayak gitu ya. Makanya orang sampai bilang kerja keras, doa orang dalam itu penting itu. Bukan doa orang tua lagi ya. Bukan doa orang tua, tapi orang dalam. Orang dalam. Tapi ja, sekarang gue tanya ke lu nih. Gue tanya ke lu pribadi. Lu mau sampai kapan main basket? Ya, gue sih sebenarnya gue tunggu wisuda ya. Cuma karena wisuda gue online ya. Aduh. Wisuda online. Gue lulus udah dari 2019. Dan kampus gue udah wisuda sampai tahun 2020. 2020. Terus dia awal April kemarin sebenarnya wisuda. Kemarin April ya? April. Pandemik, dia tunda. Gak tahu kedengar kapan. Dia kasih info lagi 27 Juli ini nih, besok nih. Oh gitu. Gue wisuda online. Dan lu posisi di mes ya? Dan gue di mes. Gue sih pengen pulang ngerayain sama orang tua, cuma belum tahu kapan nih. Kalau gue bisa ya gue pulang. Kalau nggak bisa ya udah gue stay. Lo wisuda dengan orang tua ya, jadi yang mindahin ini lo orang tua. Benar. Bukan anak-anak mes, karena kalau anak-anak mes pasti kan kerjain lo. Kalau wisuda dia pindahin kan gak lucu. Yoi. Itu bukan yang mindahinnya orang dalam ya. Gue sih. Iya. Nah itu sebenarnya kalau gue udah megang ijazah, gue bisa ya lempar lah. Karena kemana kalau ada yang nggak bisa ya, gue bisa kemampuan gue bisa masuk ke situ ya udah gue top. Soalnya gue juga mikirnya ya basket juga nggak selamanya, apalagi gue juga terus lama. Ya gue berarti harus ya setidaknya gue kalau nggak dapet di sini gue pulang lah, lihat orang tua, temenin orang tua lagi. Itu biar walaupun cari kerja di sana juga nggak apa-apa. Ya kan udah pasti diangkat minimal megang klub ya coach. Iya bener sih. Yeah. Aja males lah ngelatih itu. Dia kenapa sih males coach? Kenapa? Kenapa sih dia males ngelatih kalau diterlatih? Dia nanti kalau dipanggil baru datang, kalau nggak dipanggil kagak datang dia. Banyak. Enggak, gue datang. Pergerakannya banyak. Gue datang main, gue cuma waktu 2 minggu, gue di sini basket ngelatih, pulang gue ngelatih lagi, masalahnya, ya Allah, kagak ada liburan gue. Enggak, gue datang. Dia belum basket for life. Ya, belum. Dia belum sampai level basket for life. Dia basketnya dia belum masih. Dapat celahnya coach ya, dia belum dapat celahnya. Belum. Yang dia bilang orang dalam ini dia belum dapat nih. Belum dapat. Udah kayak gitu di sini gue udah latihan masih yang normal ya. Gue Senin sampai Jumat tuh latihan, Sabtu Minggu ngelatih. Basket mulu hidup gue. Kalau gue pulang kampung terus gue basket lagi ya sama aja. Ngapain gue pulang kampung? Coach lu pulang kampung aja basket juga loh. Gue basket. Saya sama, Senin sampai hari Minggu gue juga ngelatih. Dari mulai privat sampai klub. Tapi harus dinikmati. Iya. Benar. Tapi kalau aja masih mau jalan-jalannya, bro. Jadi kayak gitu. Butuh liburan gua, bukan mau jalan-jalan nih masalahnya. Ya buat liburan juga kan harus ada sih.
Iya kan, masa lu latihan terus. Apa lagi Tom yang ditanyain Tom? Dari lu Tom. Dari gua sih biasa. Pertanyaan andalan kalau guest-guest yang kita undang. Oh iya. Benar. Kalau dari habis itu baru gue, lu dulu lah aja. Iya. Kalau dari gua buat Aja sama buat Coach Sesa paling ada gak sih masukan dari kalian berdua nih untuk kemajuan basket Indonesia itu seperti apa? Mungkin dari Aja, dari speak dari pemain seperti apa untuk basket Indonesia. Kalau dari Coach Sesa dari versi ngelatih atau bagaimana gitu yang buat masukan yang baik gitu sih. Kalau dari gue sih itu aja sih. Mungkin dari Aja dulu deh. Dari Aja sebagai masih aktif pemainnya apa nih, Ja? Masukan-masukannya untuk Liga Basket gitu. Kalau untuk basket Indonesia sih gue rasa sekarang lagi mulai progres naik ya. Gue lihat sekarang yang apalagi sampai berani sampai sekarang udah sekarang pakai pemain pelatih dari luar gitu kan, pelatih asing. Terus gue rasa sih kalau yang gue untuk kemajuan basket, gue sih lebih perhatiin lebih pengen tuh pengurus-pengurusnya tuh yang provinsi tuh yang pengurus pusat itu lebih perhatian yang di daerah-daerah. Kalau gue lebih melihat ke yang daerah-daerah, soalnya kalau untuk tingkat atas tuh mungkin mereka udah paham, udah lebih tahu lah emang jalannya kemana, emang kita tuh mau bawa kemana, udah tahu lah. Tapi untuk daerah-daerah kan lah mereka aja nggak tahu nih gua kemana, kayak mungkin ada bakat-bakat yang terpendam yang nggak terlihat. Kayak tadi gua baru baca tuh ada yang dari kaum gua tuh yang tinggi banget tuh, yang dari ada yang ngasih sepatu tuh. Nah itu gua aja baru tahu tadi tuh. Orang kayak gitu kan emang harus diperhatikan yang kayak gitu. Jadi kalau menurut gua gua lebih fokus ke daerah-daerah aja sih. Kalau bisa sih tolonglah lihat-lihat yang di bawah gitu. Itu aja. Bagus. Cakep. Kalau dari Coach Sesa, bagaimana Coach? Banyak nih kayaknya nih. Bisa berapa SKS nih? Jangan banyak. Nanti jangan banyak nanti di blacklist gue. Gue udah ngalamin. Jangan banyak. Blacklistnya sementara doang kok. Kan pengurusnya nanti ganti lagi. Gak apa-apa. Masih 5 tahun lagi. Ayo Coach, gimana Coach? Kalau dari gue sih, ini kemarin kan kebetulan gue ada ikut ini yang webinar sama pelatih Australia dan lain-lain tuh. Nah itu ada sedikit yang keganjel dikit sih pas ada pelatih dari Jakarta ngomong, terus dia pernah ke Indonesia Timur, ke Ambon, kalau nggak salah dia bilang ke Ambon dan lain-lain. Itu katanya basketnya tuh kayak baru belajar gitu sama sekali, jadi kayak nggak bisa lah fundamental dan lain-lain. Nah, paradigma itu yang harus dihilangkan, bahwa nggak semua orang di daerah itu dia fundamentalnya basketnya pasti jelek, karena kita aja kalau dapat kayak ikut webinar atau ikut pelatihan, nah itu kita tuh telat banget tuh, selalu terimanya telat gitu. Terus selalu terima. Iya. Kalau kita nggak kenal sama pengurusnya Perbasi atau gimana gitu, pasti kita nggak dapet tuh undangannya tuh, kayak ini yang Aja bilang orang dalam coaching klinik, terus ada pelatihan di Indonesia Timur dan lain-lain. Nah, biasanya kalau di Indonesia Timur tuh terkendala sama dana ya. Jadi kalau misalnya ada pelatihan lisensi A di Jakarta, nah itu pendaftarannya nggak mahal, tapi biaya pesawatnya mahal. Nah, kalau kita nggak preparein, kalau nggak nabung dulu nggak bisa ini, kecuali kalau disponsorin ya, ada yang sponsorin buat support. Nah itu sih yang pertama. Yang keduanya, bakat-bakat yang ada di Indonesia Timur tuh banyak banget yang bisa ini. Jadi sebetulnya sih kalau gue ngitungnya tuh sebetulnya pemain gue yang harusnya udah bisa main dapat beasiswa kampus di luar tuh harusnya udah 5-6 orang tuh udah harus ada. Cuman yang terkendalanya itu yang mindset yang tadi dibilang sama Reza tadi, bahwa mindsetnya itu harus dirubah orang tuanya. Nah jadi gue udah ngalamin nih yang kayak gue ngajakin pemain terus nggak jadi berangkat,
nggak jadi berangkat. Nah itu akhirnya pendekatan gue pas gue masukin mereka di kelas 1, gue udah langsung gue push orang tuanya bahwa kalau anaknya mau lanjut ke jenjang yang lebih bagus, nanti kayak gini dapatnya. Nah itu mereka akhirnya udah mulai ngerti tuh, pikirannya udah mulai kebuka bahwa oh ini. Nah insya Allah sih ya 1-2 tahun lagi lah pemain gue udah ada lagi lah yang kesana lah buat biar nambah ilmu, terus mereka makin berkembang juga kan di sana. Yang terakhir sih buat basket Indonesia kan udah mulai berkembang, udah bagus banget lah. Terus perbasinya yang ini sekarang udah mulai ini banget. Terus semenjak kita di Indonesia Timur dapat space buat kayak webinar gitu, sekarang kan gara-gara kita usulin kayak provinsi bisa diwakilin satu-satu atau dua-dua orang. Nah akhirnya kan sekarang udah nggak Pulau Jawa aja semuanya. Nah akhirnya dari Papua Barat, Maluku Utara semuanya ikut. Kalau enggak ya kita ya nanti dibilang terbelakang, padahal ya sebetulnya kualitas pelatihnya ya bagus-bagus juga di sini. Buktinya kan kalau misalnya kita ngelatih jelek, nggak mungkin pemain kita ada beasiswa keluar kan. Betul. Ya, betul. Ada bukti ya, udah buktinya. Iya. Jadi dengan ada adik-adiknya aja yang udah mulai ada yang kuliah di Jakarta, ada yang kuliah di Surabaya, dan beasiswa dan lain-lain, itu akhirnya jadi pemacu semangat buat adik-adiknya yang lagi latihan di sini bahwa mereka bisa berkembang. Ternyata bukan hanya ini aja. Yang sering saya tekankan ke mereka sih, lo harus cari banyak pengalaman. Semakin lo banyak berpengalaman, lo akan berkembang dengan sendirinya dibandingkan dengan lo ikut satu tempat tapi itu doang yang lo lakuin tuh cuma rutinitas. Itu sih. Oke. Emang sih kalau terima kasih. Mindset itu susah sih. Mindset. Betul. Gue aja dulu pernah ya. Gue pas mau kuliah di luar tuh dikatain orang gila sama bokap gue. Serius loh? Serius, tanya. Sampai coach yang datang sendiri buat ngadepin, terus ini ada sampai datang ke rumah kasih surat, ini ada tiketnya sekalian. Serius? Oh gitu. Iya. Gak percaya kalau gua keluar tuh, lu kuliah tuh siapa yang biayain? Lu mau hidup gimana gitu kan? Iya. Ya siapa dulu aja itu aja kiranya dulu di Jakarta disuruh itu jadi yang bom bunuh diri itu. Pengantin. Teroris. Pengantin. Iya, pengantin bom bunuh diri. Kalau dari gue gimana, Za? Ini ada Aza sama Coach Esa ya. Gue dari Coach Esa dulu deh, yang enak. Jadi gue akan ngasih Q&A, questionnaire. Pilihannya cuma ada 2 nih, Coach. Tinggal lu milih. Setiap pertanyaan pilihannya ada 2. Nah, oke. Siap. Nah, pertanyaan pertama, pelatih asing atau pelatih lokal? Lokal. Reason-nya? Lokal. Kalau gue rasa sih pelatih lokal kita tuh bagus-bagus. Cuman tinggal dikasih kesempatan aja sih. Percuma lo bayar pelatih asing mahal, padahal kualitas sama kayak pelatih lokal. Kalau menurut gue sih gitu sih. Oke. 2023 tuan rumah atau hanya jadi tuan rumah atau pasti main di FIBA kejuaraan dunia 2023? Indonesia. 2023 jadi apa? 2023 Indonesia hanya jadi tuan rumah yang menonton dan menyelenggarakan atau juga bisa berpartisipasi sebagai peserta? Wah, ini jawaban berat nih ini. Menjebak nih, jawabannya menjebak. Iya, ini mah jebakan Batman ini. Gue rasa sih kayaknya jadi tuan rumah yang baik dulu deh kayaknya. Kalau perkiraan tanpa bermain ya. Tanpa bermain. Gue nggak arahnya alasannya karena takut di blacklist. Janganlah. Nanti kapan kita ngelatih pro-nya? Walaupun semua juga udah tahu sih ya. Optimis boleh, tapi harus realistis, itu aja. Bener. Oke, yang ketiga, Brandon Jawanto atau Prosper? Kalau gua Brandon Jawanto lah. Why? Brandon Jawanto kayaknya kalau Brandon Jawanto tuh cocok
sama, tapi kalau dia dihitung sebagai itu ya orang Indonesia, paspor Indonesia. Ya. Nah kalau asingnya yang kayak Prosper kayaknya ada deh yang lebih jago dari Prosper. Yang gitu. lebih baik tapi ya, kalau lebih bagus. Iya, kalau ukuran pemain asing terus kita naturalisasi terus kayak Prosper kayaknya menurut gue belum lah. Masih belum lah. Nanggung. Mainnya nanggung. Mendingan kita ke NBA langsung ngambil tawarin siapa yang mau main jadi warga negara Indonesia ya. Kasih istri, kasih rumah segala macam. Joakim Noah itu Joakim Noah. Joakim Noah. Malah lebih bagusan Denzel Bulls itu yang kemarin, yang sebelumnya. Yang sebelumnya daripada ya? Prosper kalau menurut gua. Iya, bagusan dia kalau menurut gua. Dia lebih mobile. Oke. Nah, ini yang terakhir nih coach. Yang terakhir nih. Jadi pelatih yang bisa menghasilkan pemain atau jadi pelatih yang bisa menghasilkan manusia basket. Kalau saya sih jadi pelatih yang bisa menjadikan pemain yang itu memanusiakan pemain. Jadi mereka jangan cuman juara di lapangan, tapi mereka harus juga juara di dunia luar. Karena kan kehidupan yang sebenarnya itu ada di dunia luar. Mantap, ini baru pelatih jawabannya. Mantap. Nah, ini aja nih. Ini aja nih. Dagdikduk nih. Zong. Dagdikduk nih, aja dagdikduk nih. Gue menjebak semua gue rasa nih. Nih aja, yang pertama. Kalau kontrak lo habis dengan Enesa, gue nggak bertanya lo akan udah diterima kerja atau nggak, tapi pertanyaannya adalah simple. Tetap bertahan, kalau kontrak lo habis, tetap bertahan main untuk di IBL atau lo stop sama sekali. Terserah lo mau di tim mana, itu. Kontrak lo habis nih sekarang, lo terserah. Pilihan lo adalah lo tetap akan berusaha main di IBL atau lo seperti yang lo bilang tadi, balik kampung atau nyari kerja. Pilihan lo ada dua. Kalau gue tetap main kan otomatis gue harus dikasih kontrak. Kalau dia nggak ngasih, gue tetap main gimana? Kalau dia nggak kasih kontrak, habis nih. Kalau emang udah habis ya kalau nggak ditawarin gue pulang. Kalau nggak ada yang nawarin. Tapi kalau ada tawaran, gue terus. Walaupun ada tawaran kerja. Pilih satu. Enggak, pertanyaannya bercabang. Jawabannya bercabang, coach. Ada akar-akarnya. Kalau dia nggak fokus emang masih kena. Enggak, emang jawabannya berakar. Intinya mah lu mau kerja apa basket? Gitu doang padahal. Intinya gitu doang. Kalau gue nanya gitu gampang banget kan? Iya, gampang. Ya itu juga menjebak dua-duanya emang. Kalau itu mah gue cari aman lah. Cari aman. Koran pasti nonton soalnya ya. Nah, yang kedua nih. Gue minta lo jujur. Lo jawab sejujur-jujurnya. Coach Cacing atau Coach Inal? Gak dimainin lo. Pusing dia. Jangan itulah yang lain skip. Objektif. Betul. Pilih dong, Ja. Hidup tuh harus ada pilihan. Hidup tuh emang benar. Hidup tuh ada hidup itu pilihan, tapi nggak memilih juga pilihan. Mau jadi tim shooting shirt apa tim polo shirt? Jangan gitulah. Oh iya, gue jawabnya gitu aja. Gue shooting shirt lah. Lu gak usah perjelas. Nah, berikutnya nih, lo. Mendingan lo jawab itu. Kasihan. Udah. Skip. Kasihan juga. Skip. Gila, parah pertanyaannya, sumpah. Gue butuh orang dalam kayak gitu. Masalahnya dua-duanya gue kenal dan gue bisa kontak. Dan nonton masih kan. Pas nonton, waduh gak bener nih.
Jebakan Batman ya, jebakan Batman. Sama yang satu dulu sering diomelin, sama yang ini juga senang omelin, gitu kan, PR juga. Nah, Ja, lu mendingan jagain Prastawa, ya, mending lu jagain Prastawa, atau lu jagain Wenda? Jagain Pawe. Jagain Pawe? Iya. Kenapa? Walaupun dua-duanya susah ya. Tapi mendingan gue jaga Pawe deh. Soalnya Pawe kan gue sering udah latihan bareng, udah tahu ya, Pawe mesti di sini, kuatnya di sini, strongnya di sini. Kalau jaga Pras, wah lu serba salah lu. Udah kayak coach jaga Tommy aja nih. Jadi kena coachnya lagi, kena lagi coach. Serba salah gue. Ditembak di mana-mana ya. Iya. Nah, yang terakhir nih, Ja. Yang terakhir. Oke. Enakan makanan di mes sekarang atau dulu? Mes sekarang lah. Oh, dia berani jawab. Bisa jawab. Dia berani jawab. Mes sekarang lah. Iya. Untung si Bibi nggak nonton ya. Bibi nonton kecewa juga tuh Bibi tuh. Kan yang masak sama. Oh, Bibi udah turun ke situ juga ya? Masalah porsi sekarang. Masalah porsi. Porsinya yang beda. Yang masak sama, porsinya yang beda. Enggak. Ya cukup lah. Yang pas. Jadi ya, aja itu baru belajar makan juga sih. Tapi emang gue juga sering gue di sini makannya bisa 4-5 kali ya. Hari. Emang kalau di mes sama aja. Kalau di Jakarta ya. Jadi Ternate jarang mah. Maksudnya Ternate karena gue gak ngapa-ngapain kali ya, basket cuma sore doang gitu kali ya. Kalau pagi sore kan gue makan terus yang ada. Oke, terakhir nih Tom ya. Ya. Kalau dari gue sih terakhir gini. Apa sih yang coach ini untuk coach sama Aza ya. Jadi apa yang coach harapkan dari Aza untuk kedepannya dan apa yang Aza harapkan dari coach kedepannya. Jadi saling mengisi. Oh, kalau saya dulu ya? Iya, kalau dulu untuk Aza kedepannya. Dari saya sih buat aja yang pertama saya sering bilang sama dia sih jangan cepat puas. Terus dia tuh jadi kayak mirrornya, jadi cerminnya basket Maluku Utara. Jadi apa yang Aja lakukan di Jakarta itu jadi contoh juga buat adik-adiknya. Nah, yang mindset sekarang udah sama adik-adiknya itu adalah mereka pengen ngikutin jejaknya Aja lah. Terus waduh, pulang ada patung lu jangan nanti. Rencana tuh mau dibikin tuh rencana. Ada patungnya aja ya. Enggak tahu tahun ini kalau pemain asing kalau juara sih ya. Ya elah. Gue dibikin spanduk itu di Maluku Utara tuh. Walaupun kagak main ya. Yang penting juara. Juara. Iya. Catering ya, punya cincin. Iya, punya ring. Ya, terus coach. Terus Aja bisa sukses juga lah selain di basket, nanti di dunia kerjanya juga bisa berkembang lah lebih baik lagi. Terus semoga masih bisa nungguin adik-adiknya yang sekarang lagi sekolah yang nanti 2 tahun lagi bisa berangkat ke Jakarta lah. Mudah-mudahan lah bisa prestasinya lebih tinggi dari Aja lah. Kayak gitu. Amin. Semoga semakin berkembang lah. Itu aja sih dari saya. Nah, kalau dari lu untuk coach nih. Untuk coach sih gue rasa harapan gue tuh semoga dengan webinar yang ada yang coach ikut tuh kan, nah itu makin banyak tuh. Mudah-mudahan dengan itu bisa disalurkan ke pemain-pemain dan mereka juga tahu basket tuh cuman segini aja gitu. Tapi mereka lebih puas lagi basket. Terus semoga sukses lah dalam merubah mindset orang-orang, sangat penting. Dan untuk
ya gue nggak tahu ya. Gue berharap sih bukan untuk coach doang sih, untuk Perbasi Maluku Utara sih gue berharap. Gue berharap tuh ada penerusnya, dan bahkan mungkin lebih baik dari gue berharap gitu. Karena ya mungkin karena kalau gue udah beres, gue berharap kalau mereka ini kan gue bisa sama mereka kan setahun gitu kan. Itu kalau udah gue tinggal kan mereka udah nyaman di sini, udah bisa ini lah gitu. Gue berharapnya sih itu. Untuk coach ya. Oke, sukses. Coach, nanti kalau NSA playoff di September main, NSA bikin nobar, tapi jangan nobar NSA, nobar aja. Nobar aja. Iya, nobar aja. Jadi bukan nobar NSA. Berarti kita kalau nobar aja, ini di antara dua pilihan tuh kalau nobar aja tuh. Nobar pas nonton iklannya atau pas nonton timeout-nya? Kagak, masalahnya berat. Masalahnya mau pilih nonton kita mau nonton SM nih. Masalahnya ikut nih fanatik SM soalnya. Wah, ini tantangan nih, Coach. Kita boleh biru tapi hati kita orange gitu. Oh, iya. Paling gua bisa ya, Coach. Gue cari aman. Tapi orange-nya bukan hati orange ya. Dia orange-nya orange Persija loh, tapi lo dia. Persija abis. Bukan orange itu. Kusesa tuh Persija abis. Oh, wajib. Orange-nya Persija, benar. Orange. Dalamnya si orange Persija. The Jack. Mantap. Yoi. Oke. Mantap. Oke deh. Terima kasih. Thank you banget aja. Sukses. Kusesa. Terima kasih banyak. Thank you, sukses. Terima kasih, Tom. Ya, sukses terus di Ternate dengan basketnya ya. Mudah-mudahan kita juga bisa ketemu di Ternate ya, Tom ya. Bisa berbagi sama teman-teman. Betul. Amin. Aja juga ditunggu minute play-nya dan bisa starter pembuktian. Pembuktian. Jadi penantian panjang. Iya dong. Iya. Kan bilangnya latihannya pagi sore tuh. Iya, udah kayak restoran, kayak rumah makan pagi sore. Iya. Oke. Terus ya, jangan lupa aja kalau mau main-main datang ke kantor gua, kan dekat juga, kita bisa ngobrol-ngobrol. Ami juga sering datang kan kalau Ami gitu. Nggak apa-apa, sharing bareng kita. Gue welcome banget. Kalau lo takut sama Koarlan untuk izin, gue yang akan ngomong. Kita ngobrol-ngobrol untuk kedepannya. Oke. Iya, oke, thank you banget. Thank you banget semuanya. Thank you Ternate. Ya. Thank you. Assalamualaikum. Yo. Drop it. ODF.com. ODF.com.